sekeluarga semuanya. Iya, Ustaz. Sekeluarga semuanya sama masuk Islam di 2014. Iya, Boleh tahu kenapa Fajar kalian masuk Islam? boleh. Silakan jelaskan, Fajar. Pada waktu 2014 kemarin kami dari Pekanbaru Nah, lalu terus ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seimban dan sakidah, sahabat, donatur dan para pecinta Yayasan PMBD Nias dimanapun antumna berada. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ikhlas berislam, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari asrama Yayasan PMBD Nias Kota Tangerang Selatan ini menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang berbahagia ini, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, bersama saya Ustadz Abdul Aziz Laia akan berbincang-bincang dengan santri binaan kami, ya, santri binaan kami di Yayasan PMBD Nias ini. Jadi kita dalam yayasan ini, Yayasan Peduli Mu'allaf, Yatim dan Duafa Nias. Sekali lagi, PMBD Nias itu adalah Yayasan Peduli Mu'allaf, Yatim dan Duafa Nias. Ada dua kategori yang kita lakukan dalam bimbingan menciptakan kaderisasi dai-da'iyah Muslim Nias ini. Yang pertama adalah ada santri binaan yang mereka kita titipkan di pondok-pondok pesantren, ada yang kita sekolahkan di daerah-daerah mereka seperti yang ada di Pulau Nias maupun yang ada di Solo. Dan yang kedua adalah programnya adalah mengasramakan, ya, mengasramakan mereka di dekat sekretariat Yayasan PMBD Nias daerah Kota Tangerang Selatan ini. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya ada anak binaan kita yang Masya Allah baru datang dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Dia akan berbincang-bincang dengan kita, berbagi dengan kita. Beliau adalah seorang muallaf, ya, yang sudah masuk beberapa tahun yang lalu, dan dia insya Allah akan kita wawancarai nanti. Semoga dapat memberikan spirit, ya, memberikan semangat kepada kita semuanya dalam berislam, khususnya bagi saudara-saudaraku yang masih goyang dalam Islam ini, dan memberikan spirit bagi saudaraku yang sudah muslim dalam meningkatkan spiritual keagamaannya, sehingga kita ini semakin menjadi muslimnya kafah. Ya, baik saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sapa saudara kita anak binaan kami Ananda Fajar ini, ya, agar kita bisa dapat berbincang-bincang dengan dia. Assalamualaikum Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini Fajar? Alhamdulillah. Kamu siap untuk bisa diwawancarai sore ini dan bisa untuk berbagi dengan para pencinta Yayasan PMBD Nias? Bisa insyaallah, ya. Baik. Ananda, boleh perkenalkan siapa jamaah kita, para ini kita, salam, kemudian nama kamu, ya, nama lengkap, nama pertama, nama setelah masuk Islam, baru nama sebelum masuk Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Ahmad Zendrate. Awal nama saya sebelum saya masuk Islam, Fajar Abadi Zendrate. Asal saya berasal dari Nias, di Desa Sipahandro, Kecamatan Nias Utara. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ananda. Baik, Fajar, Masya Allah. Kamu berasal dari Sipahando, ya, Yes, daerah Nias Utara. Ini berarti kamu mualaf, ya? Sudah berapa tahun masuk Islam? Semenjak 2014.
Semenjak 2014. Ya. Berarti kurang lebih ini ya, berapa tahun itu? Kira-kira 8 tahun ya? Iya, Ustaz. Kurang lebih 8 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Fajar, Taib, kamu berapa orang bersaudara, Fajar? Kami berjumlah 3 saudara, 3 bersaudara, semuanya laki. laki-laki. Anak keberapa sih Fajar? Saya anak terakhir dari 3 saudara. Anak terakhir dari 3 bersaudara. Sekarang yang abang-abangnya di mana? Sekarang abang yang pertama di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya, Masya Allah. Apakah ayah ibu masih hidup? Ayah sudah lama meninggal 2 tahun yang lalu. Ayah meninggal 2 tahun yang lalu ya. Di mana meninggal? Di Jambi. Di Jambi. Jadi berarti tinggal mama ya? Ya, Ya Allah ya Rabb. Semoga husnul khatimah ya. Ya. Berarti ayah meninggal dalam keadaan muslim. ya, Alhamdulillah ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'alhu ya rabbal alamin. Amin ahlil jannatika ya arhamar rahimin. Ya, baik Ananda Fajar, kedua orang tua ini beragama Islam. iya, Ustaz. Subhanallah. Jadi waktu masuk Islam itu sekeluarga semuanya, Iya, Ustaz. sekeluarga semuanya sama masuk Islam di 2014. Ya, Boleh tahu kenapa Fajar kalian masuk Islam? boleh. Silakan jelaskan, Fajar. Pada waktu 2014 kemarin kami dari Pekanbaru, Nah, lalu terus kembali ke Nias. Terus di Nias kami buat rumah di kebun. buat rumah di kebun. Ya, Oh, rumah. Masya Allah. Jadi rumahnya yang sederhana. Itu karena di Nias tidak terbiasa dengan lingkungannya, karena kebiasaan kami nggak seperti Kristen yang di Nias di Pekanbaru. Oh, tidak. Jadi Kristen yang ada di Pekanbaru itu tidak seperti yang di Nias gitu Iya. ya. Lalu habis itu, Terus pada saat ayah saya pertama sakit, terus kami usulkan saudara saya yang 2 orang, kami usulkan sama ayah saya agar masuk Islam di mana itu? di Sihando. Sifahando, Masya Ya, Allah. karena tidak betah dengan lingkungannya. Karena tidak betah dengan Ya, lingkungan ya, ya. tidak terbiasa. Tidak terbiasa, berarti artinya ketika kamu di Pekanbaru enak di lingkungan Islam gitu. Ya, Maksudnya seperti gitu ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Terus kami bilang sama ayah saya biar tobat menjadi Islam. Terus saya bilang Dipikirkannya ayah. seminggu setelah ayah sembuh, mama juga ikut sakit. Mama juga ikut sakit. Ya. Masya Allah. Masih di Sifahando itu. Iya, masih. Nah, lanjut terus. Ketika mama saya sakit, kami saudara maksa saya biar masuk Ya, Islam. kamu sama abang-abangmu. Iya, Ayolah masuk Islam ayah. iya, masuk Islam. Hmm. Setelah udah setuju, besoknya kami pergi ke rumah Pak Imam di masjid. Pak Imam. Iya, Sama Irada. sama Irada. Lalu terus. Biar mentobatkan kami satu keluarga. Subhanallah. Alhamdulillah besoknya mama saya tiba-tiba sembuh. Allah. Mendengar kabar tersebut. Masya Allah, berarti ayah masuk Islam sembuh, ibu masuk Islam sembuh. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir dulu. Allahu Akbar. Berarti luar biasa Islam itu memberikan nutrisi, ya, menutrisi kesehatan pada jiwa, ya. Yes. Ya, arti Allah Tabaraka wa Ta'ala ya meridhoi kalian, menghendaki kalian masuk dalam agama Islam. Masya Allah. Lalu kemudian Fajar, Masya Allah, setelah itu ya nggak lama kemudian ayah meninggal ya, 2 tahun yang lalu ya. Masya Allah ya, semoga amar ayah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima amal-amalnya. Baik Fajar, ketika sudah kalian masuk Islam Fajar, apakah ada cobaan yang kalian hadapi di keluarga? Ada? Ada, Ustaz. Ada apa itu? Ketika masuk Islam, ayah saya sulit dapat kerjaan. Allahu Akbar. Jadi, udah Allah lama- uji ya. Iya, uji. Nganggur itu saudara dari ayah saya banyak yang tidak senang. Tidak kalau senang. kami masuk Islam. Oh, Masya Allah. Padahal karena mereka di atas kampung kalian ya. Iya. Terus? Terus bersabar aja.
Saya mencari kerjaan. Mencari kerjaan. Jadi nelayan. Nelayan, ya Allah. Itu yang cobaan dari Allah ya. Tapi alhamdulillah ada jalan ya dikasih Allah ya. Ya walaupun itulah pas-pasan kehidupan, masya Allah. Ada cobaan lagi selain itu? Enggak ada. Baik Fajar, Ustaz mau tahu ini. Katanya kamu pernah mondok dulu. Pernah, Ustaz. Masya Allah, itu atas kehendak siapa? Kemauan Kehendak siapa? saya sendiri. Wah, masya Allah, luar biasa kamu ya. Masya Allah, sahabat rahmat Allah. Ini artinya adalah mu'alaf yang luar biasa. Fajar adalah seorang yang anak terlahir dari keluarga yang mungkin dulu kental kekristenan mereka. Lalu kemudian Fajar bersama abangnya malah justru lebih gentol untuk dapat mengajak ayah ibunya untuk masuk dalam agama Islam ya. Masya Allah, ternyata Fajarnya punya rencana luar biasa sehingga dia masuk dalam pondok pesantren. Ya, Fajar pernah menghafal Al-Quran berarti? Pernah, Ustaz. Pernah. Berapa juz sudah hafal? Pernah hafal? Alhamdulillah udah 7 juz. Sudah 7 juz. Boleh nanti dites beberapa ayat ya Fajar ya. Boleh ya. Baik Fajar. Nah, nanti kita tes ya setelah ini ya, testimoni. Baik Fajar, ketika nanti ini apakah ada cita-cita kamu ke depan? Kenapa kamu harus ini belajar agama? Ada, Ustaz. Apa itu cita-cita kamu? Biar supaya saya menjadi anak yang baik, Anak yang baik. anak yang berbakti sama orang tua. Oke Fajar, berarti kamu sudah hafal Quran ya? 7 juz luar biasa. Ini adalah cetusan luar biasa bagi seorang muallaf. Jarang seorang muallaf itu bisa dia menghafal Quran sampai segitu. Tapi ternyata Allah berikan itu hadiah itu kepada. Jadi orang yang hafal Quran itu Fajar adalah orang yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menghendaki kebaikan, dia akan difahamkan dalam agama. Nah, termasuk kamu itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fajar, apa cita-cita kamu? Apakah ada cita-cita kamu ke depan? Kenapa kamu sampai menghafal Quran segini? Mau mondok begitu? Ada, Ustaz. Apa itu? Biar supaya menjadi seorang hafiz Quran. Menjadi seorang hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik. Yasrudalak. Lanjut. Biar supaya di akhirat nanti biar bisa menarik tangan orang tua ke surga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini cita-cita luar biasa kaum muslimin. Dan kita harus punya anak seperti si Fajar, ya. Agar kita bisa menarik tangan orang tua kita yang mereka bisa saja orang tua kita bisa dikategorikan sebagai ahli neraka, lalu kita tarik karena syafaatul Quran, ya. Ya, lalu ada lagi cita-cita selain itu? Biar menjadi pedoman bagi abang-abang yang lain, jadi saudara. Masya Allah, menjadi pedoman bagi abang-abang yang lain, jadi saudara ya. Jadi artinya da'i itu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan ya rencana kamu Fajar. Masya Allah. Fajar ya. Ini kamu kan hadir di kota Tangerang Selatan. Iya, Ustaz. Di kota Tangerang Selatan. Kenapa kamu bisa hadir di sini? Datang ke sini? Biar supaya menjadi yang baik, Ustaz. Menjadi yang baik. Apa melanjutkan pendidikan? Iya, melalui Melanjutkan pendidikan. Siapa yang menghadirkan kamu di sini? Yayasan PMD Nias. Masya Allah, Yayasan PMD Nias. Kamu senang enggak dengan adanya Yayasan PMD Nias ini? Sangat senang. Sangat senang. Bisa memberikan wasilah, memberikan jalan buat kamu? Iya, Ustaz. Bisa. Kamu nanti siap bersama dengan Yayasan PMD Nias berdakwah? Siap, Ustaz. Siap nanti bersinergi menghafal Quran? Siap. Siap menjadi pendakwah di Pulau Nias? Siap. Siap membanggakan umat Islam? Siap. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fajar. Baik, kita karing oleh para kita ini jamaah kita, para audiens kita, para pencinta Yayasan PMD Nias. Kali mereka ingin mendengarkan suara kamu Fajar. Ya. Ayo sahabat, ayo kita dengarkan testimoni hafalan Ananda Fajar. Ya, Rahmat Zinrate. Ya, Fajar Rahmat Zinrate akan membacakan kepada kita juz 1 di surah Al-Baqarah ya. Pada Ananda silakan. Wa basyiril ladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم من ربهم أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Oke Fajar, terima kasih banyak. Masya Allah suara kamu nak. Allah hadiahkan suara yang indah. Kamu sudah cukup fasih ya. Ustaz doakan kamu semoga niat Fajar semakin dituluskan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan memfakihkan kamu dalam agama. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan tercapai cita-cita kamu. Ya. Baik, sahabat dan mata Allah Subhanahu wa taala, itulah kita dengarkan tadi suara indahnya Ananda Fajar. Semoga dapat menyentuh hati-hati kita semuanya dan dapat menjadi penyemangat bagi para muallaf ya, bagi para kaum muslimin masih awam untuk dapat meningkatkan pengetahuannya dalam Al-Qur'an, khususnya bacaan ya. Baik, sahabat, satu lagi kita minta sama Ananda Fajar ini. Fajar, bisa kamu memberikan pesan kepada audiens? Bisa, silakan. Apa pesan yang kamu sampaikan ya kepada para audiens Pemidenia? Silakan. Pesan saya buat semua biar menjadi orang yang semangat selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. dan supaya meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, barakallahu fi Ananda. Ada kesan yang kamu sampaikan? Ya, apa kesan kamu? Ya, kesan yang kamu dapatkan setelah kamu sampai di sini? Setelah saya sampai di PM Yadenia sini, saya merasa senang hati. Senang hati, Masya Allah. Biar supaya saya bisa mendapatkan sekolah yang lebih baik nanti. Amin, amin. Barakallahu fiik. Insyaallah Ananda Fajar bersama Yayasan Nias Anda akan diperjuangkan karena Anda adalah termasuk dalam kategori peduli mualaf, yatim dan duafa. Jadi ada mualafin di sana ya. Insyaallah. Baik sahabat, terima kasih banyak atas perhatian antum semuanya. Kita sudah mewawancarai Ananda Fajar. Lihat, pada poin pertama tadi sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ananda Fajar bersama ayah ibunya dan abang-abangnya masuk Islam ya karena merasakan kenikmatan berada di lingkungan orang Islam itu sendiri di daerah Pekanbaru, merasa nyaman sahabat. Merasa nyaman. Nah, ini kita bagi seorang muslim dimanapun antunda berada, maka ciptakan rasa kenyamanan itu. Niscaya itu adalah bagian dakwah kita kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Islam ya, seperti begitu. Jadi adalah seperti apa kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, diutus aku ini kata Rasulullah yaitu untuk dapat menyempurnakan akhlak. Artinya adalah dengan kehadiran agama kita adalah kita perbaiki akhlak-akhlak kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dicontohi orang-orang yang melihat di sekeliling kita. Yang kedua, anak-anak ini sudah diberikan kecerdasan analisis oleh Allah ya. Ketika kembali di Nias, di daerah Sipahando Nias Utara ya, ditimpa penyakit kedua orang tuanya. Yang pertama ayahnya dan yang kedua ibunya. Ternyata anak-anak ini memiliki feeling bahwa itu Islam bisa memberikan kenyamanan karena mereka sudah tinggal di
di mana tinggal tadi? Di kebun ya. Di kebun, kemudian mereka tidak nyaman, lalu tinggal di tengah kaum muslimin, akhirnya mereka anak-anak ini menyarankan kepada kedua orang tuanya agar masuk Islam. Walaupun itu ayahnya ya masih berpikir wajar, manusiawi. Tapi sahabat dalam Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini sudah punya feeling, sudah punya pemikirannya jernih bahwa Islam ini mampu memberikan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Apa itu? Karena sakitnya kedua orang tuanya, mereka masuk Islam. Akhirnya Allah memberikan hadiah, ya, hadiah kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya itu sembuh. Nah, sahabat dan Allah Subhanahu wa taala, memang asal antum tahu bahwa ketika seseorang itu diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka hendak menginginkan Islam itu sebagai agamanya. Ya. Wa anzala sakinata ala qulubil mu'min. Jadi diberikan satu kenyamanan, diberikan satu ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, bahwa sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala benar bahwa Islam itu adalah asy-syifa. Dia adalah obat. Ya, dia adalah obat kaum muslimin. Ya, bahwa itu terungkap itu dalam Yunus, dalam surah Yunus ayat 42, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwa asy-syifa wa rahmatul lil alamin. Dia Al-Qur'an itu dibawa oleh Islam. Sekali lagi, dia Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu dibawa oleh agama Islam. Memberikan penyembuhan, memberikan ketenteraman, wasyifa wa rahmatan lil alamin, dan rahmat bagi sekalian alam. Nah, ketika Islam ini, seandainya Islam ini tidak ada di muka bumi ini, maka niscaya dunia ini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah SAW, sudah hilang itu kata la ilaha illallah, niscaya dunia ini akan hancur lebur kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yuk semangat kita berislam, sama-sama kita berdakwah, menyebarkan kebaikan seperti dirasakan oleh Ananda Fajar bersama keluarga. Bersama Yayasan PMD Nias, yuk kami dari Yayasan PMD Nias mengajak kepada kita, yuk sama-sama kita dukung Yayasan Peduli Mu'allaf Yatim Duafa ini. Ya, Yayasan Peduli Mu'allaf Yatim Duafa Nias ini, karena kita adalah sebuah lembaga sosial. Ya, kita hanya memerlukan ya dukungan dari kaum muslimin dimanapun berada, agar terciptalah kita ini penguatan daiyah di Muslim Nias. Tanpa bapak ibu yang dapat memberikan support, infak dan sedekah, menitipkan zakat di Yayasan PMD Nias, niscaya rencana kita menguatkan para dai agar umat Islam semakin kuat di Pulau Nias, bahkan Islam bisa semakin tersebar di Pulau Nias. Kita tidak bisa terwujud hal tersebut kecuali dengan dukungan kita bersama. Yuk, dukung Yayasan PMD Nias dengan senantiasa mengirimkan donasinya di nomor rekening yang tercantum di atas ini, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Semoga dapat bermanfaat apa yang menjadi pesan dari kami ya, bersama Ananda Fajar Rahmat Zindate. Sampai ketemu lagi di lain waktu bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.